Next ke poin 4, pengukuran ya. Pengukuran ada dua macam, tunggal sama berulang. Tunggal berarti dilakukan sekali, kalau berulang dinyatakan berulang kali, bisa 3, 5, 20 untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Makanya dilakukan pengukuran berulang ya. Nah, baik pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang itu sangat banget memungkinkan adanya kesalahan. Dan secara sistematis saya berikan 5 hal yang bisa jadi sumber kesalahan ya, seperti itu. Jadi karena setiap pengukuran ada kesalahan, hampir dipastikan ada sumber kesalahan, maka dalam hasil ukur itu harus dicantumkan kesalahan relatifnya atau namanya batas toleransi pengukuran ya. Dan kita coba bahas di sini ya. Untuk pengukuran tunggal, nilai kesalahannya atau kita sebut sebagai delta X ya, itu setengah dari ketelitian alat ukur maksudnya ya. Jadi kalau kita pakai penggaris itu kan paling kecilnya satu skalanya itu 1 mm, maka kesalahan mutlaknya adalah setengah dari 1 mm kan, alias ketelitian ya. Ketelitian itu sama aja nilai skala terkecil. Nah, untuk kesalahan relatif nanti delta X yang barusan dibagi sama X ya. Nah, untuk pengukuran berulang yang sering banget dipakai analisis ininya, kesalahan relatifnya ya seperti ini ya. Jadi kesalahan mutlak nanti rumusnya lebih kompleks ya, seperti ini. Delta X itu adalah kesalahan mutlak. Nanti kita cari dengan cara mengurangkan jumlah antara data pengukuran di setiap pengukuran dikurangin rata-rata hasil pengukuran, nanti dibagi sama jumlah percobaan ya. Delta X ini nanti dicantumkan ya di penulisan hasil ukur seperti itu ya. Kalau kesalahan relatif ini data tambahan ya, data tambahan untuk ya menunjukkan kesalahan relatif seperti itu. Cuma untuk hasil ukur cukup ditulis X plus minus delta X. Delta X nya beda ya antara pengukuran tunggal sama pengukuran berulang seperti itu. Next ke poin 5, ada penggunaan alat ukur yang kita coba pilih salah 2 salah 3 yang cara bacanya harus saya terangin ya. Karena kalau cara baca penggaris saya rasa dari SD udah diajarin gitu-gitu aja. Nah, berhubung SMP mungkin udah lupa atau sempat nggak tahu, maka kita coba bahas jangka sorong. Jangka sorong sendiri adalah alat ukur panjang yang ketelitiannya itu sampai 0,01 cm. Kalau penggaris tadi 0,1 cm alias 1 mili. Nah, sekarang kalau jangka sorong lebih teliti dong gitu ya. Jadi apa-apa yang sulit untuk diukur dengan penggaris maka pas banget bisa diukur dengan jangka sorong seperti itu ya. Jadi intinya jangka sorong ada dua tipe, ada 2 skala ya. Skala yang di atas sama yang di bawah. Skala yang di atas ini namanya skala utama, skala yang di bawah ini namanya skala Nonius yang bisa digeser-geser. Dan intinya gimana cara ngebacanya atau nulisin hasil ukurnya, kita coba tulis satu-satu skala utamanya berapa, skala Noniusnya berapa ya. Di gambar ini skala utama itu bisa kita ketahui dari skala yang di sebelah kiri titik 0 skala Nonius. Jadi kalau ini skala 0 Nonius, maka skala di sebelah kirinya yang paling dekat adalah segini. Ini adalah 3,1. Makanya di sini ditulis 3,1. Untuk skala Nonius katanya skala yang berimpit dengan skala utama nih. Maka lihat Nonius yang di bawah ini belum berimpit. Ini juga belum berimpit, si 2 ini juga belum berimpit. Set. Nah, ini 7 lihat berimpit alias segaris dengan skala utama. Maka skala Nonius yang ditunjukkan oleh hasil ukur ini adalah 7. Tapi untuk penulisan di sini jangan lupa skala Nonius itu dibagi 100 ya. Dibagi 100 berarti 7 per 100 0,07. Setelah dijumlah dapatlah 3,17. Nah, delta X nya tadi adalah kesalahannya atau ketidakpastiannya ya. Ketidakpastiannya dapat dari setengah nilai skala terkecil. Ceritanya ini pengukuran tunggal ya. Jadi nilai skala terkecilnya tadi 0,01 dibagi 2 jadi 0,05 seperti itu ya. Nih. Yang kedua, kita coba breakdown gimana cara pakai atau ngebaca hasil ukur dari micrometer scrope. FYI micrometer scrope lebih teliti loh daripada jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi 0,1 mili, sekarang dia 0,01 mm ketelitiannya, alias skala paling kecilnya itu segini ya. Kalau dibikin senti, wah nolnya jadi tambah banyak ya. Nah, intinya skala pada micrometer scrope tuh sama, ada utama, ada Nonius, sama kayak jangka sorong tadi. Bedanya skala utamanya di sebelah kiri, skala Noniusnya di sebelah kanan. Yang bisa digeser-geser tetap ya Nonius ya.
tapi bukan digeser sebenarnya, tapi diputar, di skrup ya gitu. Makanya mikrometer skrup namanya. Jadi bedanya di situ doang sama jangka sorong, beda di ketelitian sama beda di letak skala utama skala non-use-nya. Nah, cara bacanya gini ceritanya. Kita tulisin dulu skala utamanya berapa, skala non-use-nya berapa, nanti tinggal dijumlah. Nah, skala utama sendiri adalah skala terpanjang yang masih dapat terbaca. Nah, ceritanya skala yang si utama itu kan ini 0, ini setengah, ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Udah, yang paling panjangnya 3,5, mentok di 3,5. Berarti kita tulis nih 3,5 mm. Nah, untuk skala Indonesia sendiri adalah skala di sebelah sini yang segaris dengan skala utama. Jadi kalau ini 37, tahunya dari mana? Ini ada angka 35, berarti di sini 36, di sini 37. Berarti 37 adalah skala yang segaris dengan skala utama. Dan jangan lupa skala non-use tadi dibagi 100. Jadi 37 dibagi 100 0,37. Dan hasilnya sama, harus kita tulis dengan plus minus delta X atau kesalahan ketidakpastian ya. Dari mana? Kalau ini ceritanya pengukuran berulang, jadi dari setengah nilai skala terkecil. Setengahnya 0,01 mili adalah 0,005 mm. Penekanan ya, tadi di jangka sorong hasil akhirnya kita dalam cm, kalau di mikrometer skrup dalam milimeter. Yuk lanjut, kita ke alat ukur massa. Kita punya alat ukur neraca Ohaus, neraca ya bukan neraka. Nah, neraca Ohaus itu sama aja neraca lengan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ketelitiannya 0,01 gram, terdiri dari ini nih, beban geser yang kalau misalkan kita mau ukur di sebelah sini, maka nanti timpang nih sebelah sininya. Biar kita bisa baca hasil ukur, maka kita geser-geser beban gesernya sampai nanti item-item ini segaris dengan yang sebelah sini. Nanti ini ada garis ya, garis indikator bahwasanya sudah segaris. Kalau segaris berarti seimbang, dan nanti beban gesernya itu menunjukkan angka ditambah angka yang di atas ditambah angka yang di atas. Sesimpel itu ya. Nah, berikutnya alat ukur waktu yaitu stopwatch. Jangan salah kaprah, kalau jam itu bisa disebut alat ukur waktu ya. Kalau jam itu entah jam tangan atau jam dinding, itu cuma penunjuk waktu ya. Kalau alat ukur waktu ya stopwatch, bisa analog bisa digital. Ini lebih presisi yang digital ya. Kalau analog mah cuma bisa skor doang. Tapi kalau digital kita suka melihat di belakang 1 detik itu ada 00 yang lembut banget. Nah, itu penelitiannya sampai segitu kecilnya ya, yang digital. Next, terakhir kita ke angka penting. Jadi kalau kita tadi hasil ukur, kita melakukan pengukuran pakai alat ukur dan dapat angka dari pengukuran tersebut, maka angkanya disebut angka penting ya. Jadi angka penting sendiri adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran. Contoh, kita mengukur 8,9. Nah, nanti ada istilah ya, 8-nya itu angka pasti, 9-nya angka taksiran. Dan 8,9 tadi adalah angka penting ya. Ada aturannya loh ya. Kapan suatu angka itu dihitung sebagai angka penting. Nah, contoh, kita dapat hasil pengukuran 3,21, berarti 3 angka penting ya. Nah, sekarang kalau ada 0 terperangkap di depan dan di belakangnya angka, maka katanya termasuk angka penting juga gitu. Ini perlu saya tegaskan karena nanti ada juga yang semacam seperti ini. Ketika ada angka 0 tapi nggak diapit sama angka, maka 0-nya jangan sampai dibuang, karena 0 ini masih juga termasuk angka penting. Ini 9,0 juga angka penting loh, walaupun ini 0, ini 9, kan bisa kita katakan sebagai 9, tapi tetap angka pentingnya ada 2, makanya kita sebutnya sebagai 9,0, nggak boleh 9 doang ya. Nah, beda kasusnya dengan ini. Kalau 0-nya di sebelah kiri angka, maka 0-nya bukan termasuk angka penting ya. Jadi kalau 0,1 itu cuma 1, 0,0088 itu cuma 2 loh angka pentingnya, cuma 8 sama 8 itu aja. Ingat, 0 yang di sebelah kiri angka itu nggak masuk angka penting, tapi kalau 0 yang di sebelah kanan angka alias di sebelah kanan koma termasuk angka penting ya. Oke, lanjut. Katanya aturan terakhir gini, kalau kita punya bilangan yang ribuan ratusan ribu itu katanya 0-nya nggak masuk loh, nggak masuk angka penting. Contoh ini 2400, 0 yang ini nggak masuk angka penting, cuma 224 aja yang angka pentingnya, itu ada 3 dong ya. Tapi kalau misalkan nanti ada underline-nya, maka dari underline ke depan itu dihitung semua angka penting. Ulangi, kalau yang aturan pertama 22.400 itu kan 3 angka penting. Nah, kalau di ini kenapa jadi 4 angka penting? Karena di bawah 0-nya ada underline, artinya
kalau 2 dibuang, kalau 5 naik ke depan jadi 8. Oke, berikutnya aturan perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian atau pembagian, intinya endingnya harus dibuat angka pentingnya itu sejumlah dari yang paling sedikit jumlah angka penting komponen perkalian atau pembagian. Contoh, 12,2 dikali 3,5. Ini kan 3 angka penting, yang ini 2 angka penting. Maka endingnya harus 2 angka penting. Alias 3 sama 2 kan lebih sedikit 2. Maka hasilnya itu harus 2 angka penting. Harus sebanyak angka penting yang paling dikit dari komponen pengalian. Ya, contoh 4 sama 2. Ya nanti endingnya harus tinggal 2 angka penting doang gitu. Ya, walaupun di sini hasil pembagian itu 213,666 gitu ya. Maka harus dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Ini pun sama nih. Ini dibagiannya 0,2. Karena 0,2 itu cuma 1 angka penting. Sedangkan di sini 3 sama 2 kan berarti harus dibikin jadi 2 angka penting ya akhirnya. Maka 0,2 ditambah 0 di belakang. Jadilah 2 angka. Oke, lanjut. Makanya ada lagi aturan angka penting untuk operasi pemangkatan dan penarikan angka ya. Ini cerita di pangkat ini 2,5 itu 2 angka penting ya. Kalau dibuatin jadi 3 angka penting, tapi endingnya harus dibuat jadi 2 angka penting. Kenapa? Ikut dari si yang dipangkat. Yang dipangkat itu 2 angka penting, hasilnya juga harus jadi 2 angka penting. Contohnya ini, angka 25. Awalnya 3 angka penting, maka hasilnya juga harus dibuat 3 angka penting. Walaupun akar 25 kan 15. 15 itu 2 angka penting. Tambahin 0 biar jadi 3 angka penting. Karena jumlah angka pentingnya harus sama dengan yang tadi dioperasikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian operasi perkalian dengan bilangan eksak. Bilangan eksak itu ya bilangan konstanta. 4 misalkan atau 3 terserah. Pokoknya ini bukan hasil ukur, ya ini hasil ukur gitu. Nah, ini jadi kalau kita coba kaliin 1,25 kali 4 itu kan hasilnya 5 bulat ya. Tapi harus dibikin jadi 3 angka penting. Kenapa? Karena hasil dari perkalian dan pembagian dengan bilangan eksak harus sejumlah angka penting dari bilangan angka pentingnya. Ini bilangannya 3 angka penting, yang ini 1, maka endingnya harus 3 dong. Karena awalnya bilangan angka pentingnya 3 angka penting. Kalaupun hasilnya enggak 3 angka penting, buat jadi 3 angka penting tinggal ditambah gitu. Lanjut. Nah, tadi dalam apa ya? Dalam membuat hasil akhirnya jadi sesuai dengan kaidah angka penting, sangat memungkinkan adanya aturan pembulatan. Adanya pembulatan dan pembulatan itu ada aturan ya. Pertama, kalau ada koma nilai yang mau dibulatkan dari 5, maka dibulatkan rata jadi 8-nya mau dibulatin. 8 itu kan lebih dari 5, maka jadi alias 8,8. Tapi kalau yang angka dibulatin itu kurang dari 5, misalkan 4, maka dibuang alias dibulatkan ke bawah. Nanti dibuang ya, karena 4 itu kurang dari 5. Tadi kurang dari 5 atau lebih dari 5. Lah, kalau nilainya 5 gimana dong? Misal 4,25. Nah, ini gini, kalau di depan angka 5-nya itu genap, maka angka 5-nya dibuang alias dibulatkan ke bawah. Tapi kalau di depan angka 5-nya adalah ganjil, 5 ini kan ganjil ya, maka nanti dibulatkan ke atas alias naik ke depan jadi naik ke mana. Ulang, kalau di depan angka 5-nya itu genap dibuang, kalau di depan angka 5-nya ganjil maka dinaikkan ya. Next, selain pembulatan ada juga yang namanya notasi ilmiah, aturan untuk penulisan biar kita ngitungnya makin enak. Intinya sih notasi ilmiah itu bilangan pokok yang dikalikan dengan 10 pangkat ya. Maka contohnya seperti ini. Berabe banget kalau kita nanti mau ngitung 0,0000000 kalau dibikin di Google Text lucu ya. Jadi berabe banget kalau ngitungnya manual pakai 0, gini, makanya dibuat dulu jadi notasi ilmiah. Caranya bikin bilangan pokoknya itu jadi satuan. Ini 257 dibikin jadi satuan 2,57 ya. Maka 2,57 itu kita kan komain di sini. Maka dari koma ini kita hitung bilangan ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 menuju koma. Kalau menuju koma maka jadi pangkat negatif. Negatifnya berapa? 8. Karena dari koma sini menuju ke koma yang ini ada 8 angka. Jadi
4, 5. Ada 5 angka. Berarti nanti pangkatnya pangkat 5 positif. Karena ini ceritanya tabungan. Dari gede jadi kecil berarti punya tabungan. Ini dari kecil mau dijadiin gede maka punya hutang atau pinjaman, berarti negatif ya. Nanti kalau kita udah punya bilangan dalam bentuk notasi ilmiah seperti ini, kita kalau mau bikin operasi perkalian atau pembagian itu lebih relatif mudah dan teliti ya. Sangat disarankan bagi yang ini belum bisa sampai sekarang, karena SMP harus sudah bisa, wajib bisa sekarang karena bakal membantu banget teman-teman untuk memotret angka-angka yang demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why